Saya kira, psikis Ibu Mega ini memang ada masalah saya kira ya, belakangan ini ya, dengan begitu banyaknya kekecewaan, bubarnya berbagai atau berantakannya rencana-rencana transisional yang sudah, dirancang. Jadi, ini bukan pilihan yang mudah. Nah, apakah akan terus memainkan, narasi-narasi sebagaimana, yang dimainkan oleh Hasto dengan adanya fakta sprindik hari ini, saya kira sedikit banyak akan membuat beliau berpikir ulang, merenung bahwa dari sisi, pemerintah, dari sisi koalisi, itu juga bukan berarti bisa bisa Anda pandang enteng ya. Dan barangkali ini membuka peluang dengan out-nya Hasto, membuka peluang, bagi Puan untuk bisa lebih lebih, apa namanya, menyajikan, paparan atau pikirannya tanpa ada gangguan atau distorsi dari anak tertua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Budi Ma'ruf Piyang, dan hari ini ya, sehari menjelang Natal, kita akan mengupas bukan tentang hari Natal, karena persiapan Nataru diperkirakan akan berjalan baik dan lancar hingga tahun baru nanti. Nah, hari ini yang mengejutkan adalah sudah keluarnya sprindik yang kemudian membuat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Walaupun katanya ini belum resmi, tetapi seluruh media ya, termasuk media mainstream hari ini memberitakan soal status tersangkanya Hasto Kristianto. Sebenarnya ini hadiah tahun baru kata sebagian orang, tapi sebenarnya ini adalah proses lanjutan yang selama ini sudah berjalan hampir setahun terakhir. Dan untuk membahas dampak dari tersangkanya Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan ini, ya kan, dan bagaimana kaitannya dengan stabilitas politik yang oleh sebagian orang ditakut-takutin, wah kalau Hasto ditangkap akan terjadi instabilitas politik di dalam negeri, ya kan. Nah, apakah benar sedasar itu atau ini hanya semacam upaya untuk memperlemah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK? Saya sudah terhubung dengan Mas Yosef Hawenas dari Yogyakarta ini, ya kan, seorang analis intelijen yang sudah ketiga kalinya nih kita berzoom dengan Mas Yosef Hawenas. Apa kabar Mas Yosef? Baik, kabar baik. Terima kasih Mas Budi. Apa kabar? Kabar baik Mas Yosef. Di Jakarta ini hujan terus nih Mas Yosef. Di Jogja gimana? Ya sama lah. Sama ya? Hujan. Berkah Natal ya Mas Yosef? Ya saya kira gitulah ya. Jadi romantis Natalnya kan. Romantis ya. Kalau di negara lain kan salju ya, kalau kita cukup hujan saja. Kita main air lah ya. Main air aja. Mas Yosef, ini banyak orang kaget, tapi saya sih nggak kaget. Karena ini kan sebenarnya tinggal ibarat kita makan habis itu kenyang gitu loh Mas Yosef. Artinya ini sudah prosedur, dan memang sebagian orang saat ini sejak ditersangkakannya atau menjadi tersangkanya Hasto ini, kubu dari Hasto termasuk juga civil society yang terafiliasi kepada PDIP itu saat ini dari sejak berita ini beredar itu membangun narasi-narasi seolah-olah bahwa perlawanan terhadap PDIP ini mendapat sambutan dari pihak pemerintah karena dianggap KPK adalah ada di struktur dari eksekutif saat ini. Nah, terkait dengan tersangkanya Hasto, biasanya kan akan dilakukan dengan penahanan karena kan prosedur KPK seperti itu. Nah, yang ditunggu-tunggu saat ini adalah apakah ketum PDIP benar akan mendatangi kantor KPK seperti yang pernah pekan lalu itu disampaikan oleh Ibu Megawati. Nah,
Saya minta komentar singkat dulu atau mungkin juga analisa dari Mas Yosef dengan status baru dari Hasto Kristianto ini. Dampaknya dan kemudian lanjutannya seperti apa, Mas Yosef? Ya, kalau yang terkait dengan ucapan Ibu Mega itu kan masih harus dipandang sebagai retorika saja ya. Hmm. Sedangkan apa yang terjadi sejak hari ini, sejak sprindik KPK itu keluar kan itu konkret soal hukum kan. Jadi dua hal yang berbeda, retorika versus fakta hukum gitu loh. Nah, Ibu Mega sebagai mantan presiden, ketum parpol tentu paham hukum. Jadi ya kita lihat apakah retorika semacam itu akan berani diwujudkan kalau kalau itu yang menjadi perhatian publik saat-saat ini karena Ibu Mega sendiri kan mengatakan itu dalam retorikanya. Tapi saya kira mereka akan berpikir ulang ya dari sisi internal PDIP karena ini sudah konkret persoalan hukum. Iya, kalau kemudian dianggap itu sebagai retorika, masalahnya ketika itu kemudian tidak dilihatkan oleh Bu Mega, artinya kan ini juga suatu retorika yang negatif ya bagi Bu Mega sendiri. Artinya kalau kita menggunakan istilah Pak Prabowo hanya omon-omon gitu loh, Mas Yosef. Ya memang sejauh ini ya kalau kita amati gitu ya memang retorika yang dimainkan oleh Ibu Mega itu kan memang sebutlah satu partitur dengan retorika-retorikanya sekjen kan. Jadi narasi publik itu kan memang dikuasai kelompok sekjen ini dan Ibu Mega itu ada di inline dengan narasi-narasi ini Hmm. yang tone-nya memang eee, berbau oposisi gitu loh. Itu kan fakta. Tapi sprindik hari ini menjadi eee, saya pikir semacam watershed gitu ya yang akan mengubah langkah-langkah mereka ke depan. Jadi artinya eee, mereka harus sungguh-sungguh rasional untuk menentukan langkah-langkah ke depan terkait dengan nasib sekjen ini. Hmm. Jadi nggak bisa lagi pakai retorika itu yang saya maksudkan. Ya. Jadi hitungannya harus langkah hukum juga. Nah, ini hari ini sekitar mungkin jam 2 atau jam 3 ini semua media sudah berkumpul di KPK, Mas Yosef. Mungkin akan mendengarkan penjelasan resmi dari pimpinan KPK dan kemudian kapan dipanggil Hasto ya untuk diperiksa dan kemudian mungkin tidak kembali lagi pulang, maksudnya pakai rompinya KPK gitu ya sebagai tersangka. Nah, kalau kita menganggap bahwa Ibu Mega tidak omon-omon, artinya akan datang ke KPK, sebenarnya kalau toh Ibu Mega datang ke KPK karena sekjennya ditangkap, artinya kan keluarga saya kan Hasto atau sekjen adalah bagian dari keluarga besar PDIP. Saya akan bela kan begitu. Nah, konteksnya kan nggak relevan ya kalau misalnya tadi Mas Yose bilang Bu Mega sebagai mantan presiden tentu sangat mengerti hukum begitu ya. Dan pimpinan KPK ya, menurut aturan yang ada di internalnya tidak boleh menemui pihak-pihak yang sedang berperkara gitu loh. Artinya apa? Kalau toh kemudian Ibu Mega mendatangi KPK dalam kaitan ingin bertanya kenapa dan mengapa begitu ya, itu juga percuma karena pasti tidak akan ditemui oleh pimpinan KPK. Bagaimana Mas Yosef melihat ini? Iya, nggak bisa kan mereka punya protap yang harus ditaati. Itu kan teritorinya KPK. Ya harus ikut aturan KPK. Nggak bisa. Mau pakai tekanan massa, ya saya pikir kan itu yang justru tidak rasional. Arahnya sepertinya akan ke situ kalau kita melihat bahasa-bahasa yang muncul, Mas Yosef. Masih perlu waktu untuk melihat itu ya, karena saya kira hitung-hitungan risiko politiknya cukup cukup besar ya kalau itu dilakukan secara gegabah ya. Mengingat
di dalam PDIP sendiri kan ada kubu-kubu juga, bukan hanya kubunya sekjen ini kan. Ini kan sebetulnya kembali lagi ke persoalan triangle yang pernah kita bahas antara Ibu Mega dengan 2 ahli warisnya ini kan, yang Iya. sebetulnya belum bisa diselesaikan juga oleh Ibu Mega sendiri, jadi masih dalam keadaan yang begitu gamang, terkait soal transisi kepemimpinan kan. Yang memang, sayangnya sejauh ini Ibu Mega memang bersandar pada sekjennya ini. Jadi kalau kita agak flashback ke belakang ya, untuk sedikit menjelaskan kenapa memang sejak Pak TK berpulang, selama ada Pak TK kan sebetulnya itu menjadi, partner Ibu Mega, bisa juga dibilang sebagai sekondan politiknya kan. Iya. Lalu, beliau berpulang di 2013 itu, Hasto jadi sekjen di 2014 dan faktanya bahwa Hasto menjadi sekjen yang terlama di PDIP ini mestinya menjadi point of analysis. Ada, rasa nyaman dari Ibu Ketum terhadap sekjen yang satu ini, karena yang sebelumnya kan Pak Cahyo itu kan cuma 4 tahun ya, karena jadi menteri ya. Jadi menteri ya? 2010, 2014. Pak Pram itu kan 2005, 2010. Sebelumnya lagi Pak Sucipto ya, itu 2000, 2005. Jadi Hasto ini extraordinary nih, jadi sekjen terlama nih dalam sejarah PDIP. Harus ada penjelasan rasional kenapa bisa begitu. Mhm. Karena dia polanya, anomali sendiri kan. Jadi saya melihatnya memang Hasto ini yang bisa menggantikan peran almarhum Pak TK Mmm. bagi Ibu Mega. Nah, kalau dilihat dari konteks, ada 2 faksi yang ada di internal saat ini, Nanan dan Puan. Apakah lamanya Hasto sebagai sekjen ini di antara sekjen-sekjen PDIP sebelumnya, itu karena ada istilahnya, ada yang membackup-nya ya, dalam hal ini adalah Nanan gitu. Apa karena kaitannya ke situ, Mas Yosep? Faktanya masih Ibu Mega sendiri yang membackup Hasto ini. Mengingat kedua ahli waris ini kan sebetulnya masih dalam masa transisi. Mhm. Kita pernah berdiskusi bahwa Nanan akan dibesarkan di jalur partai. Sehingga bisa kita sebut semacam magang dengan Hasto ini. Dekat kan dia dengan sekjen, karena memang, blueprint Ibu Mega begitu, Nanan akan di jalur partai, Mhm. Puan di jalur pemerintahan, Mmm. gitu. Tapi kan, kita sudah diskusikan bahwa rencana-rencana ini sudah berantakan ya. Jadi, Puan yang diharapkan menjadi RI 2 di periode yang sekarang itu kan nggak kejadian. Mmm. Itu kan sebetulnya intinya adalah Pak Prabowo yang sudah memang diyakini akan menang, di 2024 ini akan menjadi, kalau pakai bahasanya Bambang Pacul ya, menjadi galah bagi Puan yang ada di posisi RI 2, sehingga tidak sulit bagi Ibu Mega kemudian untuk dari RI 2, mendongkrak Puan ke RI 1. Puan ini kan ada masalah elektabilitas. Iya. Jadi itu blueprint, awalnya yang sudah berantakan itu. Seperti kita tahu kemudian kan, karena elektabilitas yang nggak naik-naik di 2022 itu, bulan Oktober Pak Jokowi ketemu Ibu Mega di Istana Batu Tulis kan. Mhm. Yang intinya adalah menggantikan posisi RI 2 itu dengan Ganjar, karena, Ganjar elektabilitasnya lebih tinggi. Ini kita bicara tahun 2022. Iya. Eee, Ibu Mega nggak serta-merta setuju itu, masih ada proses lagi sampai ke 2023 kan. Sampai akhirnya, setelah, berbagai upaya dilakukan, termasuk kampanye paksa ya kebinekaan itu yang kalau Iya. Anda ingat kan, itu nggak ngangkat dan, koalisi dari sisi Pak Prabowo nggak bisa menerima, kalau Puan jadi RI 2 karena ekuivalen dengan kalah, pasti kalah. Maka Ganjar yang di, semester pertama 2023 itu dengan elektabilitas yang tertinggi pada saat itu, Pak Prabowo masih di 20%-an loh waktu itu, Ganjar udah di 30%-an. Jadi, oleh Pak Jokowi
diminta untuk RI 2. Ibu Mega nggak setuju juga, mengingat fakta bahwa elektabilitasnya tinggi, PDIP partai besar. Ada justifikasi sih, ya dari apa yang Ibu Mega lihat pada saat itu. Yang, tidak disadari adalah bahwa ternyata elektabilitas Ganjar itu kan pinjaman dari yang namanya Jokowi Effect. Sebagaimana kemudian sudah terbukti dan kita nggak usah mengulang cerita lagi kan. Semua kan berpindah begitu publik lihat bahwa ternyata Pak Jokowi nggak di belakang Ganjar, tapi kemudian ada di belakang Pak Prabowo, kan pindah semua. Ya itu kita semua sudah tahu. Tapi dalam konteks, semester pertama 2023 begitu cara pandangnya. Dan Pak Jokowi masih mengusahakan terus kan agar skenario Prabowo RI 1 Ganjar RI 2 itu terjadi melalui manuver di Kebumen, saya kira di sawah itu yang fenomenal itu kan. Dan manuver ini kelihatannya membuat Ibu Mega marah. Sehingga di fait accompli, nggak lama setelah itu di fait accompli 21 April langsung diumumkan Ganjar sebagai Sebagai RI 1. capres. Ya. Nah setelah itu terjadi ya selesai, bubar. Jadi jalannya tertutup kan. Oke. Berarti bicara skenario lain karena sudah definitif Ganjar sebagai RI 1 gitu loh. Itu jadi sebetulnya kita kan tadi bicara bagaimana mau mengangkat pohon yang ternyata skenarionya gagal, nggak terjadi. Nah ini jadi berantakan sekarang kalau kita bicara mempercepat fast forward ke cerita hari ini kan jadinya semua enggak. Apakah penetapan tersangkanya Hasto ini, Mas Yosep, itu terkait dengan dugaan dari Bu Mega sendiri bahwa ada pihak-pihak yang akan membuat out ya menjelang Kongres PDIP nanti, dan ternyata terbukti nih Mas Yosep bahwa ternyata memang Sekjen kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Artinya memang dugaan yang dilontarkan oleh Ketum PDIP Ibu Megawati bahwa ada pihak-pihak yang ingin tanda kutip mengacak-acak lah ya, kalau istilahnya out itu adalah ternyata terbukti nih. Nah, apakah itu relevan dengan kejadian hari ini, Mas Yosep, dengan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka? Dari intelligence assessment belakangan saya melihat relevan. Apalagi sejak kemarin Pak Prabowo pulang seharusnya ketemu Pak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia di Langkawi, tapi kan dibatalkan, beliau langsung pulang dan langsung koordinasi dengan elemen ini kan, Intelijen ya, Polkam ya. Polkam kan ada Betul. Pak BG, ada Kepala BIN juga, ada Kapolri, ada Panglima. Iya kan? Ya. Saya melihat ini ada hubungan dengan berita hari ini dan antisipasinya ke depan. Walaupun yang muncul cuman yang dibahas adalah persiapan dan Presiden Nataru kan gitu. Ya kalau itu kan memang sudah jadi memang program tahunan pemerintah gitu ya, bahwa Nataru memang harus diurus gitu loh. Tapi mempercepat pulang hanya karena sesuatu yang sudah siklikal, saya nggak melihat alasannya. Itu kan siklikal kalau urusan Nataru kan, tahun ke tahun begitu aja. Rutin ya. Nah, apa kaitannya dengan tuduhan meng-out itu kan urusan yang berbeda antara proses penegakan hukum dengan proses internal yang itu juga menjadi rutin 5 tahunan di PDIP. Apakah memang ada korelasinya gitu loh Mas Yosep dengan tersangkanya Hasto ini, dan proses untuk Hasto ini menjadi tersangka kan juga nggak ujuk-ujuk gitu loh. Lebih kurang hampir, kalau kita lihat dari proses kasus ini sendiri kan dari 2019-2020. Artinya kan cukup lama. Dan memang semakin mengerucut ketika pemeriksaan Hasto yang terakhir di mana HP-nya kemudian disita. Kan di situ persoalannya. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya korelasi antara tuduhan ada yang ingin mengacak-acak pada saat Kongres nanti dengan realitas hari ini itu seperti apa menjelaskannya, Mas Yosep? Kan pertama kita sudah mulai lihat ada poster-poster spanduk-spanduk tentang posisi ketum PDIP yang tidak legal. Yang kalau Anda cermati poin-poinnya itu masuk akal. Itu bukan hoax. Itu Kan fakta ya? penentuan perpanjangan itu kan tidak melalui mekanisme
Rakernas paling sedikit atau kongres, itu kan dilakukan di Juli oleh Ibu Mega secara sepihak gitu. Jadi ada pihak yang mengerti ini, yang kemudian mengangkat keluar, dan yang ada yang panik, yaitu kelompoknya sekjen dan sekjennya. Iya kan? Dan bahkan ada video tentang itu Mas Yosef, ternyata orang dalam sendiri juga yang memasang spanduk itu. Itu ya, saya mau mengarah ke sana soal tadi kan pertanyaannya, cawe-cawe. Tapi sebelum kita masuk, kita ulang sedikit dulu nih persoalan yang sempat mencuat ke atas, terutama sejak barangkali AI dan kita berdiskusi tentang skenario Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi damai di PDP. Ini sebelum keluar SK pemecatan. Nah begitu, ya, supaya publik ingat ini timeline-nya nggak berantakan gitu. Jadi ini 2 kan pekan lalu kita diskusi ini Bang ya, Yosef ya? Iya benar. sebelum pemecatan nih. Betul. konteksnya. Tapi kan kemudian keluar macam-macam retorika dari kubu Hasto yang intinya menolak apa yang dikatakan sebagai manuver damai Pak Jokowi itu, rekonsiliasi itu. Jadi, dan satu lagi kita tambahkan, pada saat Pak Guntur melontarkan itu di 2023 September juga, yang menolak itu kan orang yang sama, Hasto ini. Nah sementara kita tahu bahwa konflik Puan dan Prananda ini kan bukan juga baru-baru, ini kan juga sesuatu yang sudah lama gitu loh. Dan kelihatannya ada yang maintain ini, ada yang merawat konflik ini untuk kepentingan tertentu. Kaitannya ke apa, posisi Megawati yang transisional yang akan ditentukan pada Kongres 2025 ini, mungkin sekitar April. Jadi waktunya kan nggak terlalu lama lagi ya. Nah kelihatannya ada yang ingin menjadi pahlawan, menggantikan skenario jalan tengah. Kalau Pak Jokowi jadi pada saat itu menjadi ketum, ini akan digeser oleh orang ini untuk menengahi konflik ini, sebutlah ketum sementara atau apapun namanya gitu loh. Inilah yang disebut cawe-cawe sebetulnya, dan internal, bukan dari luar jelas. Nah internal kalau kita lihat sebelum pemecatan itu, apakah internal itu yang selama ini tertuduh kan selalu Pak Jokowi, Mas Yosef? Pak Jokowi sudah selesai pasca PSK itu kan sudah nggak bisa apa-apa lagi, apalagi SK-nya tegas, tidak bisa mengatasnamakan PDIP ini itu. Jadi skenario Pak Jokowi sebagai rekonsiliator, jalan tengah konflik internal antar anak biologis Soekarno ini, karena ini kan mantranya masih dipegang Mega nih, mantra anak biologis Soekarno di posisi pimpinan. Ini kan belum bisa ditawar gitu loh. Nah tapi kan jalan tengah untuk mengawal transisi itu kan hal lain gitu loh. Nah dengan adanya SK pemecatan kan Pak Jokowi sudah out dari skenario ini. Tapi bukan berarti skenario ini tidak ada yang menginginkan jalan tengah ini. Dan kelihatannya ada orang dalam PDIP yang menginginkan ini. Sinyal itu nampak dari pernyataan Effendi Simbolon, Mas Yosef. Kenapa? Sinyal bahwa ada orang dalam ya yang menginginkan adanya rekonsiliasi antara Jokowi dengan Megawati ini adalah dilontarkan oleh Effendi Simbolon dalam salam Natal yang disampaikan beberapa hari yang lalu. Ya, jadi artinya apa yang kita analisis itu kan bukan omong kosong, karena memang ada dasarnya apa yang disampaikan oleh Pak Guntur itu, dan Effendi Simbolon tentu paham sebagai orang dalam kan. Tapi artinya ini kan sekarang sudah skenario yang sama, perlu ada orang tengah yang bisa mengawal transisi kepemimpinan di PDIP, mengingat masalah 2 anak saudara tiri ini. Tapi sekarang bukan Jokowi lagi, somebody else gitu loh. Dan ini ada kaitannya saya kira dengan apa yang kita saksikan hari ini melalui sprindik itu. Kalau dalam penelusuran Mas Yosef sendiri, siapakah pihak-pihak itu? Orang PDIP kah?
Orang terlalu etika. nggak terlalu sulit menduga-duga orang yang kena sprindik hari ini dia yang berkepentingan setelah 10 tahun untuk mengawal transisi kepemimpinan di PDIP. Orang yang kena sprindik hari ini. Ya Hasto Kristianto. Iya, iya. Nah, So you see the big picture now. nah, apakah respon dari internal PDIP menerima secara proses hukum bahwa kita kan negara hukum, PDIP sebagai sebuah partai tentu harus juga mengedukasi publik bahwa ini adalah proses hukum. Tetapi sebagian dari unsur DPP juga merasa ini penzoliman dan seterusnya begitu terhadap sekjennya. Nah, kira-kira sikap apa yang sebaiknya dilakukan oleh Ketum Megawati terhadap proses hukum ini? Apakah mengawalnya atau membuat semacam aksi-aksi yang sifatnya lebih sebagai protes atau sampai menurunkan semacam aksi massa? Kalau kita perhatikan yang terakhir ini kan, kalau kita sekarang bicara mengganggu jalannya pemerintah kira-kira gitu ya. Iya. Anda masih ingat yang peringatan darurat biru itu yang kemudian dimainkan bersama PDIP. Kan yang memainkan itu kan jaringannya Hasto kan. Nah, tadi pertanyaan sekarang setelah hari ini ada apa? Jadi yang paling perlu kita jadikan point of analysis adalah apa sikap Megawati terhadap posisi Hasto yang sudah jadi tersangka. Iya. Kalau partai-parpol lain kan begitu jadi tersangka ya digeser, diganti. Betul. Apakah Hasto akan diganti atau tidak? Ini harus kita lihat dulu nih. Dan harusnya tidak dalam waktu lama. Mungkin dalam hari-hari ini kita akan lihat. Ini kita tunggu aja. Karena yang bisa memainkan jaringan itu yang kelihatannya didengar juga oleh civil society-nya, oleh budayawannya, ya orang-orang itulah ya. Itu kan jaringannya Hasto ini. Iya. Nah sekarang kalau Hasto dicokot, siapa yang akan memainkan jaringan ini? Jelas bukan Megawati. Megawati nggak punya jaringan. Dia bersandar pada Hasto. Oleh sebab itu saya katakan Hasto ini menjadi pengganti Pak TK. Jadi kehilangan Hasto ini seperti kehilangan anak sulung. Sebelah kan ada 3 nih, ada kepentingan anak sulung yang namanya Hasto, lalu kedua anak kandung ini yang bersaudara tiri ini. Tapi faktanya yang punya jaringan politik dan punya say di dalam organisasi kan si sekjen ini. Itu sebabnya berkali-kali Anda tanyakan kok Puan terdengar diam, karena Mega memang masih mempercaya anak sulungnya ini ya pakai tanda kutip ya. Iya, iya. Itu faktanya. Maka itu ini harus dihilangkan. Jadi sisi koalisi lah kita sebut ya, itu melihat bahwa memang faktor ini yang harus disingkirkan secara hitung-hitungan politik strategis. Kira-kira dalam waktu sehari 2 hari ini mungkin ada keputusan dari Ketum PDIP siapa pengganti Hasto. Nah, pengganti Hasto ini apakah dari faksinya Nanan atau kembali ke faksinya Puan ini menurut pandangan Mas Yasep sendiri dari penelusuran intelijennya? Nah, saya belum bisa memperkirakan karena 10 tahun 10 tahun bukan suatu hal yang mudah untuk digantikan. Ini kan kita nggak bicara jaringannya dan segala privilege yang dimiliki. Sementara bila itu Nanan, saya tidak yakin dan tidak melihat fakta-fakta bahwa Nanan menguasai ini sebetulnya. Jadi Nanan pun bergantung dengan Hasto. Ya bisa saja kan Deddy Sitorus diangkat sebagai sekjen. Ya itu salah satu nama yang kelihatannya satu partitur lah dengan. Ya betul. Ya satu partitur dengan Hasto ini ya mungkin saja untuk melanjutkan permainan ini. Ya we'll see lah. Ya. Tapi pertanyaannya kan apakah Ibu Mega sendiri senyaman kalau itu sekjennya adalah Hasto, itu kan saya kira dua pribadi yang berbeda ya. 10 tahun
dengan tingkat kepercayaan begitu tinggi ya. Deddy Sitorus tentu juga bukan orang baru, tapi kan beda ya. Gimana juga Hasto dan Deddy ini, terhadap Ibu Mega ya dalam konteks hubungan, pribadi, hubungan organisasional. Karena ini kan kalau dalam praktek kan bercampur baur ya. Kalau dari faksinya Puan paling yang berpotensi pengganti Hasto mungkin Utut Adianto barangkali, Mas Yosep. Ya 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 ya, bisa saja nama-nama itu yang memang dekat dengan Mbak Puan itu menjadi, alternatif ya. Tapi saya kira, lebih baik kita tunggulah karena ini persoalannya bukan di Puan maupun Nanan, ini kan persoalannya di Ibu Mega sekarang. Di Ibu Mega yang menentukan nih sikap dalam 1, 2 hari atau barangkali, 1 minggu ini, mendatang. Kalau dalam pandangan, Mas Yosep Wena sendiri melihat karakter Ibu Mega ya, dengan, sikap tegas dari KPK, kemudian berdasarkan fakta-fakta tentunya dan juga tentu setelah gelar perkara, ditetapkannya Hasto ini apakah menjadi bahan untuk segera melakukan perenungan dan kemudian mengambil jalan baru, atau justru sebaliknya, Mas Yosep, dilihat dari suasana psikologis Ibu Mega akhir-akhir ini? Mas Eee, Yosep. iya saya kira, psikis Ibu Mega ini memang ada masalah saya kira ya belakangan ini ya dengan begitu banyaknya kekecewaan, bubarnya berbagai atau berantakannya rencana-rencana transisional yang sudah, dirancang. Jadi ini bukan pilihan yang mudah. Nah, apakah akan terus memainkan, narasi-narasi sebagaimana, yang dimainkan oleh Hasto dengan adanya fakta sprindik hari ini, saya kira sedikit banyak akan membuat beliau berpikir ulang, merenung bahwa dari sisi, pemerintah, dari sisi koalisi, itu juga bukan berarti bisa bisa Anda pandang enteng ya, take it for granted. Ini kan satu aksi yang mereka nggak pernah bicara banyak tapi action action action. Jadi saya kira dia merenung dengan serius ya, apa yang harus dilakukan, sebagai langkah-langkah yang kemudian. Karena setelah Hasto ini kan ada juga satu nama lagi yang juga dalam proses yang juga serius dalam apa, penyelidikan dari KPK, yaitu Yasona Lawli, ya kan? Dan sudah beberapa kali dipanggil tapi kan, belum bisa datang. Nah, artinya dan itu pun masih terkait dengan kasus yang sama, masih terkait dengan Harun Masiku. Nah, kalau kita lihat intensitas dari kasus ini dengan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka, kemungkinan untuk ada tersangka baru, ya kan, juga bisa saja terjadi. Kemudian juga baru-baru ini, ada pemanggilan salah seorang politisi ya dari Golkar yang dalam kasus IKTP, ya kan, yang mengatakan bahwa, ada bukti baru keterlibatan seseorang yang dulu terlibat juga dalam kasus IKTP yang kemudian lolos gitu loh. Nah, artinya kan ada nama-nama yang terindikasi itu masih elit-elit PDIP gitu. Nah, apakah ini kemudian oleh, influencer yang terafiliasi dengan Hasto ini dianggap sebagai bentuk dari serangan balik Pak Jokowi gitu loh, dengan akan ditersangkakannya 2 nama lagi ini di dalam barisan elit-elit PDIP. Bagaimana Mas Yosef melihat ini? Jadi Pak Jokowi ditarik-tarik lagi ya? Ya, pasti akan begitu. Enggak, ini soal pemerintah ini harus jalan, pembangunan harus jalan. Anda mau gabung atau tidak mau gabung? Kalau tidak mau gabung lalu posisi Anda di mana? Mhm. Itu aja kan sebetulnya. Tapi jangan menggantung sambil memainkan, narasi-narasi oposisi.
itu kan sebetulnya in or out, makanya berkali-kali saya bilang in or out. Supaya jelas, karena kalau out ada konsekuensi gitu loh. Kayak dalam soal pajak kemarin kan sebetulnya kalau kita lihat, tone-nya kelompok sekjen jelas gitu ya, menolak dan mohon membatalkan. Tapi kan tone-nya Puan sebetulnya senada, hanya lebih halus. Jadi sebagai ketua DPR dia gamang kelihatannya gitu loh. Di satu sisi dia adalah PDIP, di sisi lain dia harus mengakomodir jalannya pemerintahan karena DPR itu kan bagian dari pemerintahan. Dan saya kira Puan tahu bahwa UU MD 3 itu kan sudah masuk dalam prolegnas 2025 dan arahnya kemana juga dia sadar gitu loh. Jadi ya situasinya serba kikuk dan sambil jalan gitu loh. Nah, ini kan gantung jadinya. Ya ini kan mesti tegas. Ya saya kira itu intinya ya, Mas. Sebetulnya ingin tegas saja, Anda mau di mana sekarang? PDIP itu mau di mana? Karena, betul, kalau ibarat kata, kalau kita baca di media sosial, Mas Yosep, posisi PDIP ini banci gitu loh. Oposisi nggak jelas, di dalam tapi mengganggu terus, kan begitu, seolah-olah seperti itu, ya kan. Nah, harusnya benar istilah Mas Yosep, in atau out, ambil keputusan aja, sebenarnya ada konsekuensinya. Nah, kalau kita, melihat sikap PDIP yang seperti ini, sebenarnya kalau dalam posisi ini kan yang terganggu juga akhirnya Pak Prabowo. Karena selalu yang didengungkan adalah, isu-isu kontraproduktif seperti kasus misalnya penolakan PPN 12%, ya kan. Itu kan diglorifikasikan terus-menerus seolah-olah Presiden Prabowo atau kabinet Merah Putih ini ya tidak pro rakyat ketika situasi lagi sulit justru menaikkan pajak, kan seperti itu. Nah, lama-lama kan pasti Presiden Prabowo juga terganggu dengan narasi-narasi ya yang itu terus yang dimainkan di banyak platform dan cukup masif, Mas Yosep. Iya, memang salah satu yang dalam intelligence assessment saya, yang akan dimainkan next to darurat biru, yang diharapkan ini kan eksperimen ya, gimana juga di awalnya. Coba dilontarkan kalau dapat sambutan dari opini publik dan kemudian bisa menggerakkan publik seperti halnya darurat biru kemarin ya, Iya. itu satu hal lagi gitu loh untuk apapun tujuannya ya, mengganggu, menaikkan posisi tawar dan sebagainya atau unjuk pengaruh bahwa mereka bisa itu kan memainkan civil society sebetulnya kan. Ya termasuk sebetulnya soal seni ini, Galnas itu kalau dari intelligence assessment akhirnya dilarikan ke sana juga kan. Siapa tahu ini bisa apa snowballing efeknya bisa ikut berkontribusi dengan soal PPN 12% ini. Itu kan sudah kelihatan, itu sebabnya salah satu percepatan untuk PDIP bersikap tegas adalah dengan mengeluarkan sprindik ini karena jaringan ini yang bermain. Iya, iya. Termasuk yang tadi saya gambarkan, tujuan-tujuan internal rekonsiliasi sebagai jalan tengah yang akan dimainkan oleh jaringan ini sebetulnya. Ini yang barangkali Ibu Mega nggak sadari karena kepercayaan begitu tinggi. Tapi saya kira kelompoknya Puan sadar ini kok. Kalau itu dijadikan sebagai argumentasi, Mas Yosep, khawatirnya nanti mereka menganggap ini kriminalisasi hukum. Padahal sesungguhnya kasus Hasto ini kan sebenarnya sudah terang benderang ya bahwa memang ada unsur suap ya, ada unsur keterlibatan Hasto ya, yang dalam kasus Wawan Setiawan yang kemudian sudah keluar dari penjara dalam kasus penerima suap waktu menjadi komisioner di KPU, kan begitu Mas Yosep. Artinya begini, Jelas. kalau narasi ini yang kemudian kita jadikan sebagai dasar cara membungkam dari gengnya Hasto ini dalam mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran, justru nanti yang akan muncul adalah tuduhan kriminalisasi hukum, Mas Yosep. Nggak bisa, karena tadi satu yang Anda gambarkan bahwa ini sudah berproses dari lama. Kedua, sprindik itu kan juga menyertakan
eee, pasal-pasalnya kan. Undang-Undang Tipikor itu ada 3 pasal kan. Nah, artinya penerapan 3 pasal itu karena disertai bukti-bukti gitu loh. Dan saya kira ini ada kaitannya dengan pemeriksaan Yasona juga kemarin, mereka menemukan Yasona udah diperiksa. Oh, udah diperiksa ya? Udah. Nah, Oh. dan itu ada kaitan justru saya duga, itu ada kaitan dengan apa yang mereka temukan dengan dalam pemeriksaan, Pak Yasona. Ini dari sisi, apa namanya, sidiknya ya. Ini kan udah masuk tahap sidik gitu loh. Menemukan bukti-bukti dari sangkaannya gitu loh. Iya iya iya. Dan itu makanya saya katakan ini terkait ketika semua bukti di itu ditemukan, diterapkan pasalnya, sehingga konsultasi perlu dengan presiden, maka dipercepat itu, nggak jadi ketemu Anwar, langsung terbang, rapat di Halim gitu loh. Iya, karena juga semua unsur Polkam waktu rapat di Halim pada saat presiden baru datang itu, masa sih hanya membahas persiapan Nataru sampai sampai kepala BIN juga datang ya kan. Ternyata memang untuk mengkonsolidasikan dan mengkaji dampak dan konsekuensi dan bagaimana cegah tangkal yang barangkali mungkin begitu ya, Mas Yosep. Artinya memang ini nggak sesuatu yang, nggak ujug-ujug gitu loh. Iya. Ya itu kan dalam kaitan persiapan-persiapan, prakondisi melalui isu Galnas, kemudian, 12% ini kan mau dikondisikan, eee, ke arah, suatu perlawanan di, sisi grassroots gitu loh. Jadi ya memang sudah tepat otaknya dan otak di balik jaringan ini ya dicokot aja. Nah, kalau kita menggunakan logika itu berarti setelah ini barangkali mungkin, eee, suasana mungkin akan menjadi jauh lebih sejuk barangkali, Mas Yosep. Ya itu pertanyaan yang tadi ya persoalan yang kita bahas, siapa nih sekjen yang ganti kalau Deddy Sitorus barangkali kita, harus melihat lebih lebih hati-hati gitu ya. Ya Nah kalau ini kan makanya ini kan PR-nya ada di Ibu Mega sekarang nih. Saya kira dia nggak akan habisin waktu untuk datang-datang ke seperti yang diretorikakan, tapi justru lagi sibuk mikirin ini. Karena ini iya. menentukan. Kalau masih orangnya Hasto, Deddy Sitorus kan masih faksinya Hasto ya. Artinya sama aja, tetap narasinya tetap narasi tempur, ya kan. Nah, kalau kemudian sebagian, analis yang terafiliasi ke Hasto ini mengatakan, bahwa ini ancaman untuk terjadinya instabilitas politik cukup tinggi di awal tahun 2025 nanti dengan ditersangkakannya Hasto. Karena ini kelihatan ini adalah cawe-cawe Jokowi. Ini adalah ekspresi dari bagaimana seorang Pak Jokowi masih bisa mempengaruhi tanda kutip Presiden Prabowo dalam memaksa atau mentersangkakan Hasto. Nah, analisa-analisa seperti ini menurut Mas Yosef itu hanya sekedar penggiringan publik atau hanya propaganda negatif untuk kemudian membuat publik bingung atau seolah-olah mereka ini terzolimi atau seperti apa, Mas Yosef? Ya, kalau secara faktual dari sisi wewenang sebaik kita kan sudah bahas, Pak Jokowi sama sekali tidak punya lagi, kewenangan. Tapi kalau itu mau dianggap sebagai seolah-olah pengaruh Pak Jokowi ke Pak Prabowo, nah ini menjadi sumir. Karena apa yang menjadi tuntutan mereka selama ini bahwa jangan ada Jokowi, kalau kita mau masuk tapi jangan ada Jokowi, jadi begitu kan seolah-olah kan. Ya. Tapi kan sulit, ini kan delusional karena, eee, programnya Pak Prabowo itu sendiri adalah kelanjutan dari program Pak Jokowi. Nawacita Pak Jokowi itu dilanjutkan di Astacita Pak Prabowo dalam konteks mewujudkan visi Indonesia Emas. Kalau ini mau dihilangkan berarti Pak Prabowo jangan punya program, begitu? Jadi dia bikin program baru, kan nggak masuk akal. Ini kan wajah Jokowi di program ini. Yang kedua, ya faktanya ada wapres yang namanya Gibran Rakabuming, itu juga wajah Pak Jokowi. Ini Mhm. juga menjadi syarat untuk dihilangkan, apakah itu maksudnya? Kan ya ini yang saya katakan bahwa delusional kok. Mereka harus mendefinisikan
Mereka yang harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Pak Prabowo. Apa? Mereka sendiri nggak bisa kan? Apa definisinya? Programnya, visi Indonesia Emasnya, nawacita ke asta citanya kah? Atau Gibrannya? Ya saat ini kita memang merasakan bahwa penggunaan istilah cawe-cawe itu hanya sebagai sebuah apa ya? Sebuah kata ya kan, sebuah narasi, sebuah diksi, pokoknya apapun yang terkait sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak enak buat kubu mereka, itu pasti Jokowi. Nah, diksinya adalah cawe-cawe gitu loh, Mas Yosef. Jadi semacam apa ya? Semacam tablet untuk mengafirmasi ketidaksukaan kubunya PDIP gitu loh. Pokoknya yang tidak mereka sukai karena dilakukan oleh pemerintah, nah itu pasti cawe-cawe Jokowi. Nah, mungkin perlu memang penerjemahan yang lebih objektif lagi. Cawe-cawe ini konteksnya apa sih sebenarnya? Atau kita nggak usah terlalu peduli dengan istilah cawe-cawe? Begitu, Mas Yosef. Ya, faktanya kan mereka mainkan terus gitu ya. Sampai paling enggak sebelum sprindik ini keluar, setelah sprindik kita lihat lagi ya. Tapi kan ini artinya Pak Prabowo dihadapkan pada definisi yang tidak jelas, yang harus diterjemahkan sebagai tuntutan-tuntutan delusional, tuntutan-tuntutan receh. Bagaimana mau menanggapinya? Karena tidak jelas kan soal cawe-cawe ini gitu loh. Jadi dan itu sebabnya saya kira dengan adanya sprindik ini justru sebaliknya menunjukkan konsistensi dan ketegasan sikap bahwa sudah saatnya in or out, ambil sikap deh PDIP. Dan itu yang sampai saat ini itu agak berat ya untuk memutuskan di dalam atau di luar. Padahal sebenarnya saya melihat di sejumlah grassroots juga wacana PDIP baru itu sebenarnya sebagai sebuah jalan tengah yang membuat PDIP bisa melakukan konsolidasi yang lebih produktif sebenarnya daripada mempertahankan situasi yang sekarang ya kan, sehingga selalu merasa kita kalah tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dicarilah kambing hitam seperti itu, Mas Yosef. Ya memang pilihan in or out itu kan punya konsekuensi panjang untuk PDIP sendiri. Makanya tadi terkait dengan kita sebutlah silent majority di PDIP ini yang nggak pernah kita dengar tapi sebetulnya ada. Nah ini pernah saya bahas ya bahwa ada pihak dia yang juga tidak puas dengan kinerja PDIP, antara lain misalnya kekalahan di Jawa Tengah. DPD ini tentu tidak puas dengan situasi atau fakta yang mereka hadapi dalam pemilu kali ini. Ya, Anda boleh klaim menang di 14 kabupaten kota, tapi kan faktanya terjadi split ticket voting di urusan gubernurnya. Kan 32 kabupaten kotanya itu kan memilih Lutfi dan Pats. Iya. Yasin. Jadi jangan cuma difokuskan ke satu sisi. Faktanya kan terjadi split ticket voting. Ini kan persoalan buat kader-kader yang ada di daerah ini, saya kira menjadikan mereka berpikir bahwa something has to be done. Nah, kaitannya adalah ke 2029 yang kita pernah diskusikan kan. Iya. In or out itu terkait dengan PDIP di 2029 mau apa? Mau menaikkan suaranya, dikembalikan ke uptrend, atau hanya sekedar sideways, atau justru Downtrend. konsisten dengan tren yang ada sekarang. Downtrend kan, yang sekarang kan downtrend. Apakah di 2029 mau dibikin downtrend lagi? Itu tidak in or out di situ. Kalau downtrend terus margin call nanti, Mas Yosef. Utang dong ya. Nah, pilihannya adalah memang kalau kita bergabung menjadi bagian dari rombongan pembangunan, artinya ruling party,
ikut membangun, apakah lebih membawa manfaat atau mudarat dibandingkan kalau kita di oposisi? Kan ujungnya jadi di situ. Faktanya dalam 10 tahun paling enggak terakhir kalau kita ambil PD dan PKS, kan kalau Anda di oposisi sebetulnya Anda kan tidak bisa berbuat lain selain jualan orasi yang menegasikan pemerintah kan, negatif terhadap pemerintah. Karena menegasikan itu kan tugas oposisi. Apakah itu bermanfaat? Faktanya PD kan turn around, akhirnya begitu kesempatannya ada ya mereka balik, mereka bagian dari pemerintah. PKS juga sama. Artinya kan itu tidak memberikan manfaat yang banyak untuk menaikkan. Ini kan soal electability nih. 5 tahun sebelum pemilu itu kan soal menjaga electability partai kan, Iya. merawat elektabilitas. Ini bisa didapat dari mana? Dari posisi sebagai bagian dari pembangunan atau dari posisi sebagai oposisi di luar, di pinggiran dengan jualan orasi negatif yang menegasikan kebijakan pemerintah. Mana yang lebih bermanfaat? Ya faktanya dua partai itu kan kemudian sadar bahwa ya lebih baik kita memang bagian dari jump into the bandwagon, jadi bagian dari pembangunan. Ini yang saya kira PDIP berhitung serius sekarang. Di balik pilihan in or out yang semakin hari semakin tegas. Ini kan memang kita tahu, ini kan menunggu siklus pemilunya selesai. Terakhir siklusnya kan pilkada kemarin. Jadi udah selesai gitu loh. Ya udah saatnya. Faktor penghambatnya kan sebenarnya kalau kita lihat latar belakang dari marahnya Ibu Mega, apakah in atau out ini? Ya, kalau untuk in ini kan problemnya kan ada variabel Pak Jokowi, ada variabel Wapres Gibran ada di dalam pemerintahan, Mas Yosef. Nah, ini kan sebenarnya yang menghalangi secara psikologis, ya kan, Ibu Mega untuk menerima tawaran untuk bergabung mendukung pemerintah. Nah, artinya apa? Butuh pihak-pihak yang bisa berdialog dengan Ibu Ketum secara jernih, ya kan, bahwa sebenarnya Pak Jokowi juga kan nggak ada masalah. Karena kenapa saya bilang tidak ada masalah dalam konteks konflik yang terjadi ini? Karena sama sekali Pak Jokowi tidak pernah mengeluarkan statement yang memojokkan PDIP atau yang menilai yang enggak, apalagi yang negatif tentang PDIP dan Bu Mega, begitu loh. Artinya kan kita melihat sebenarnya ruang untuk terjadinya kemudian komunikasi dan dialog antara Bu Mega dengan Pak Jokowi untuk memutuskan apakah PDIP in atau out, ini kan yang menjadi problem saat ini, Mas Yosef. Dan nggak tahu siapa yang kira-kira bisa menjembatani ini. Apakah Pak Prabowo barangkali? Menurut Mas Yosef gimana? Ya, pertama kita sudah diskusikan dan sudah mencapai kesimpulan bahwa ini semata-mata soal psikis, soal pribadi Ibu Mega. Karena nggak ada rasionalitasnya dikaitkan dengan soal-soal yang objektif pembangunan bangsa, nggak ada hubungannya. Ini kan soal-soal pribadi aja. Nah, bicara soal jembatan kalau kita lihat undangan kemarin kan di Golkar, diundang kan. Tapi kan ya lagi-lagi ini kan psikis. Tapi jawabannya seolah-olah beliau itu dimusuhi oleh satu dunia kan. Ini kalau bukan psikis apa dong? Jadi hanya Ini Bu kan Mega sendiri yang bisa merubah dirinya kalau begitu ya, Mas Yosef? tidak ada kesimpulan lain sementara ini. Iya. Kecuali barangkali orang-orang terdekatnya seperti misalnya Puan, akhirnya setelah fakta-fakta mulai sprindik keluar, lalu apa yang mau dihitung nih setelah sprindik keluar. Barangkali ini membuka peluang untuk Puan, karena saya kira di antara dua anak itu yang masih lebih didengar itu Puan ya. Setelah anak tertua Hasto gitu ya, yang paling didengar ya anak tertua dalam tanda kutip yang namanya Hasto, yang berperan menggantikan Taufik Kemas yang tadi kita bahas di awal. Ya. Nah tapi ini kan sudah akan inilah out lah gitu. Dan barangkali ini membuka peluang dengan outnya Hasto, membuka peluang bagi Puan untuk bisa lebih apa namanya, menyajikan paparan atau pikirannya tanpa ada gangguan atau distorsi dari anak tertua ini. Iya.
Memang Kita lihat aja. agak complicated, Mas Yosep, karena seperti yang tadi disampaikan, ini kan persoalan subjektivitas dan psikis dari Bu Mega sendiri, ya kan? Ya, yang paling dekat dengan Bu Mega yang bisa berdialog ya Puan sebagai anak perempuannya, ya kan? Bukan Nanan justru, ya kan? Nah, tergantung bagaimana Puan membangun sebuah persuasi yang objektif terhadap mementingkan kepentingan partai atau lebih memelihara psikis yang sebenarnya justru bisa bikin PDIP ini ya bisa suram gitu loh ke depannya. Bahwa itu pilihan, itu memang sikap yang memang harus diambil, tetapi pilihan membangun bangsa dengan cara bekerja sama dengan partai-partai yang ada, itu kan jauh lebih baik sebenarnya daripada berjalan sendiri, ya kan, tanpa teman, ya kan, dan hanya mengandalkan narasi-narasi. Itu pun nggak semuanya akan mendapatkan simpati dari masyarakat, kecuali hanya loyalis-loyalis yang memang sudah memasang kacamata kuda dalam melihat realitas, Mas Yosep. Ya, itu faktanya. Jadi intinya memang soal psikis Ibu Megawati aja. Hanya tinggal itu. Karena di luar itu nggak ada rasionalitasnya. Nah, menuju April 2025, dilihat dari situasi hari ini, ya kan, pasti diawali dari Ibu Mega akan menunjuk siapa sebagai pengganti Hasto, ya toh? Kalau memang ternyata yang diputuskan adalah bukan dari faksinya Hasto, ada kemungkinan nih kalau versi saya nih, Mas Yosef, ada kemungkinan memang akan ada perubahan sikap dari Ibu Mega. Tetapi manakala ternyata sekjennya misalnya Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu misalnya, ini berarti tetap dengan partitur yang sama, tidak akan ada. Jadi kita menganalisa bagaimana sikap PDIP pada saat Kongres, ya kan? Kita sudah bisa menebak dari sekarang kalau pengganti Sekjen Hasto adalah dari barisannya Hasto juga. Ya, karena narasi-narasi yang dimainkan di publik sejauh ini kan memang narasi oposisi. Arahnya ke sana. Sebetulnya kalau Anda cermati 17 rekomendasi mereka di Rakernas Mei kemarin, barusan kebetulan sebelum ini saya baca lagi, memang nada-nada oposisi itu kental. Hmm. Memang kental di beberapa poin. Nanti silakan dibaca lah. Tapi kan ini memang apa namanya, Rakernas itu kan memang settingan dari Hasto kan. Ya nggak heran. Tapi artinya saya ingin mengatakan memang sebenarnya sudah mulai mengarah ke oposisi itu sudah bukan baru-baru sekarang gitu loh. Tapi dibuat demikian menggantung ini yang menjengkelkan koalisi pemerintah. Ini kan jadi seperti digantung, jadi seperti bermain dua kaki kan. Mereka pikir bermain dua kaki gampang. Ya nggak bisa, kan dengan kayak pajak aja tadi kita berikan contoh kan. Apa yang dinarasikan Puan yang lebih soft itu adalah pertanda bahwa ya gimana juga dia masih terikat dengan parpol, tapi kalau parpolnya kan narasinya keras gitu loh, tolak gitulah, intinya itu kan. Tapi kalau Puan jadi harus lebih bijaksana, tapi kan tone-nya sama aja, jadi banci juga posisinya, ya ini nggak bisa. Jadi kalau mereka berpikir bisa bermain dua kaki, ya tolong dipikir ulang lah. Jangan anggap orang lain bodoh, mereka sendiri yang pinter. Yang lain juga politisi, kawakan juga soalnya. Terakhir ini, Mas Yosep, eh, apa yang sebaiknya menjadi konsideran dari pihak DPP PDIP di dalam memitigasi dengan tersangkanya sekjen ini? Apakah semuanya menunggu petunjuk atau perintah dari Ibu Ketum, atau mereka tanpa ada konfirmasi melakukan perlawanan? Nah, kira-kira opsi atau solusi yang terbaiknya untuk kepentingan PDIP sendiri menurut Mas Yosep, langkah apa yang sebenarnya yang paling produktif saat ini? Ya kalau melihat realitas yang ada ya memang menjadi sulit karena masih harus bergantung pada konsepsi PDIP lama dengan mantra anak biologis
yang masih harus kita tunggu apakah akan dimainkan oleh pengganti. Kalau diganti ya sekjen ini ya masih sulit, tapi kita sudah berdiskusi dengan kepala dingin bahwa harus ada PDIP baru. Kalau 2029 mereka ingin menaikkan grafiknya, saham politiknya, suaranya, PDIP baru itu menjadi kemutlakan. Dan ini bukan hanya kita aja di sini menyuarakan, ini kan juga di berbagai podcast lain dari orang-orang yang kemarin Pak Laks juga kan bicara juga soal ini di podcast lain ya. Itu kan sebetulnya inline dengan apa yang kita diskusikan bahwa perlu ada PDIP baru yang bisa melihat kemungkinan kepemimpinannya di luar mantra anak biologis Soekarno. Karena intinya kan di situ. Mantra ini yang masih jadi pegangan oleh Ibu Mega, sekaligus mantra inilah yang membuat psikis beliau sekarang pusing tujuh keliling. Karena kalau mantra ini dipegang kan cuma antara si A atau si B kan, antara Nanan atau Puat, nggak ada opsi lain. Itu yang coba ditengahi melalui opsi rekonsiliasi Pak Jokowi, rekonsiliasi damai, untuk menempatkan Pak Jokowi sebagai ketua umum. Mau dikatakan itu sebagai transisional atau apapun, tapi kelihatannya itu opsi yang paling bijaksana saat ini. Tapi kan sudah selesai, SK-nya udah keluar. Dan itu tadi saya katakan ada yang berkepentingan bahwa opsi ini betul, tapi jangan Pak Jokowi. Ya pihak lain ini yang berkepentingan duduk di situ. Dan itu yang dihentikan oleh sprindik hari ini oleh ya pemerintah lah. Berarti siapa yang akan pengganti Hasto adalah semacam variabel yang bisa kita baca untuk melihat apakah PDIP baru yang Mas Yosep masukkan itu akan muncul ke depan. Manakala memang yang ditunjuk itu seseorang yang memang bukan dari faksi Hasto, artinya memang baby atau bayi akan lahirnya PDIP baru, ya kan, dengan sebuah semangat baru, itu mungkin akan menjadi kenyataan. Tetapi manakala yang ternyata yang ditunjuk Bu Ketum adalah masih di faksinya Nanan, Hasto, Deddy Sitorus dan kawan-kawan, ya artinya memang PDIP lama. Kalau dengan terminologi Mas Yosep, bukan saja PDIP ke depan hanya akan sideway, tidak menutup kemungkinan tren saham PDIP menuju 2029 mungkin masuk ke dalam fase downtrend ya, Mas Yosep. Ya, tapi jangan lupa dialektika kan selalu terjadi ya. Itu tadi kita diskusikan. Silent majority ini kan belum kedengaran ya. Mereka yang ada di grassroots, di DPD, kita kan belum dengar ya. Yang kecewa dengan kinerja, terutama yang geng Jawa Tengah ini, kan kecewa sekali dong. Ya kita belum lihat, ini karena masih silent. Itu suatu kemungkinan dialektis yang barangkali akan muncul dalam proses menuju Kongres 2 April nanti ya kalau nggak salah ya. Ini masih ada 4 bulan. Barangkali kita lihat aja. Berarti kan mereka stakeholders penting kan. DPD ini stakeholders penting. Pemegang hak suara ya. Jadi manakala memang dari hari-hari ke depan ini khususnya ketika proses ini berlangsung, sejumlah DPD kemudian menyatakan sikap atau mungkin mereka beraudiensi dan seterusnya. Kalau memang ternyata kalau istilah Mas Yosep tadi itu silent majority yang ada di grassroots akan bersuara, mungkin dinamika baru mungkin akan terjadi. Ya. Jadi kita masih harus melihat lah, tapi nggak terlalu lama kan ya, sampai barangkali April ya. We'll see. Masalahnya kan berarti mereka selama ini tidak berani bersuara di grassroots ini karena takut dengan sejumlah sanksi, apalagi sanksi pemecatan ya. Sekarang orangnya kan sudah kena sprindik ya kan, saatnya untuk bersuara, barangkali seperti itu. Ya tentu itu satu hal, barangkali itu perhitungannya, tapi ada hal lain yang saya kira pada satu titik ya enough is enough ya, karena ini kan menyangkut masa depan partai.
Saya kira ini juga soal-soal yang kadang-kadang nggak bisa diduga bahwa orang juga punya batas ya. Justru karena kecintaan mereka kepada partai, ya barangkali mereka akan bersuara juga. Baik, Mas Yosef Wenas, enough is enough. Dengan keluarnya sprindik, berarti memang ya cukuplah ya kan untuk PDIP membuang waktu kehilangan simpati dari mayoritas masyarakat Indonesia. Sekaligus membuka kemungkinan baru. Kemungkinan baru. Kita menunggu ya suasana psikologis Bu Ketum ya kan. Semoga lebih jernih menyikapi situasi ini. Terima kasih banyak Mas Yosef Wenas. Sama-sama Mas Budi. Bincangnya. Dan saya mengucapkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru Mas Yosef Wenas. Ya, terima kasih. Semoga Selamat tahun baru juga ya. Buat kita Selamat semua. tahun baru untuk Anda di Unpacking dan seluruh kru di sana. Terima kasih Mas Yosef. Oke, thank you. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, enough is enough. Itu sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh analis intelijen yang biasa bersuara di media sosial, yang rasanya itu cukup masuk akal ya untuk membuat PDIP ini punya sebuah paradigma baru untuk mempersiapkan diri menuju tahun 2029. Enough is enough bisa jadi adalah sebuah kata kunci untuk PDIP in atau out. Demikian diskusi kita hari ini dan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.